Masih ada 1 menit lagi. Mau mulai kalian? Oh iya. Belum ada satu pembahasan lagi. Keluarganya belum ada yang masuk. Yoks, mulai. Oke. Kamera udah satu. Jadi satu dua. Kamera aja. Kalau bisa ini catatan jangan kelihatan ya. Ya udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang terus memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa menunggu buka puasa ini dengan sehat walafiat. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang atas jasa dan jerih payah beliaulah tersebar risalah kebenaran Islam ini ke seluruh dunia. Oke, hari ini pertama-tama selamat datang di acara Inspirasi Ramadan bersama Rumah Mahasiswa Markas Birrul Walidain. Saya Rakis Al-Hazen, pelajar jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Kairo. Hari ini kita sudah bersama Muhammad Hasan Sakib, Ustadz Hasan dari pelajar juga dari Universitas Azhar Kairo. Ya, jurusan apa? Jurusan Syariah Islamiyah. Sama, jurusan Syariah Islamiyah. Sama. Tapi dia kakak tingkat. Tingkat berapa kan? Ketiga. Tingkat 3. Oke. Hari ini kita akan membawa tema. Apa tadi tema kita? Tema kita adalah puasa membangun akal dan spiritual. Nah, puasa membangun akal dan spiritual. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Gimana San? Sejauh ini puasa hari berapa sih? 8. 7. 8. 8. Lancar ya? Puasa hari 8. Alhamdulillah. Ada sahur yang kelewat ya? Nggak ada. Nggak ada kan, kita sahur bareng. Sebelum itu kita masih awal-awal puasa ini kan masih ada energi yang masih penuh. Betul. Karena kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang banyak faidah. Kan? Kalau dari antum sendiri, apa yang bikin Ramadan dan puasa di dalamnya ini jadi hal yang spesial? Hal spesial mungkin buka puasa, dimana kita capek-capekan kan seharian nahan lapar, nahan haus. Oke. Gitu kan. Tiba-tiba pas buka tuh kayak tong gitu, enak, lega. Karena memang kita jarang puasa ya kebetulan. Ya memang setelah setahun kita makan minum, tiba-tiba dikasih behavior baru, dikasih aturan hidup, bukan aturan hidup, maksudnya dikasih pola hidup baru. Dan itu menyenangkan justru ya. Bagi orang-orang yang nggak pernah puasa itu mungkin masih ada yang anggap itu adalah apaan sih, beban gitu, atau hal yang susah. Tapi Anda coba dulu kan. Pasti rasanya menikmati gorengan di gigitan pertama itu beda dengan menikmati gorengan pas hari-hari biasanya. Sop buat masuk tenggorokan enak sekali. Iya memang enak. Nah, oke, itu dari segi buka. Terus apa lagi? Vibe-nya mungkin. Vibe Ramadan ini kan biasanya khas gitu.
ada petasan, ngabuburitnya, Taraweh. ngabuburit dengan taraweh, perang-perang sarung. Iya gitu. sih, kalau masih kecil emang banyak wahana-wahana yang Banyak. bisa Oh, iya. dicoba dalam Ramadan. Dulu eh iya sih, memang anak kecil tuh Ramadan tuh bukan soal pahala, Iya. bukan soal fadilah. Iya. Mereka- Intinya Tapi lempar petasan korek ke masjid. iya, soal jadwal pertemuan malam yang baru. Iya. Oke, tapi kalau dari segi fadhil atau dari segi keutamaan-keutamaannya, apa yang bisa lu lihat dari bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan ini sebenarnya bulan yang istimewa ya kan. Kita Ah, tahu bulan yang istimewa di mana di sini Allah melipat gandakan ganjaran-ganjaran yang ada di bulan Ramadan hmm. dan juga menghapus segala dosa-dosa ya kan? Sebagai penghapus segala dosa. Nah, kalau kita lihat juga para ulama ya kan, zaman dahulu tuh sering sekali atau banyak ketika masuk bulan Ramadan ini para ulama-ulama ini atau berhenti lah, bukan berhenti ya. Pause dulu. Pause aktivitas. Pause aktivitas menuntut ilmunya. Jadi lebih berfokus pada ibadah. Hmm. Baca Quran, khatamin Quran. Makanya kita sering dengar ada ulama ini menghatamkan Quran satu bulan Ramadan nih 20 kali gitu kan. Nah, di sini eh, bahwasanya menandakan Ramadan ini fadilahnya besar gitu kan. Oh, Utamaannya besar. iya, iya, betul. Ini gitu. Betul sih. Karena kalau berapa ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, gue pernah datang ada dars dari Mufti Syafi'iyah. Mufti Syafi'iyah Saudi. Beliau lagi transit di Mesir. Ya. Beliau Habib Umar Al-Jilani. Beliau ngejelasin gimana itu yang sempat menginspirasi gue juga bahwa beliau bilang bulan Ramadan ini adalah bulan semacam jackpot. Karena di dalamnya terdapat banyak jalan pintas untuk kita dapat kebaikan yang sangat besar dan berlipat-lipat. Salah satunya kan dikatakan man soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan selalu mengevaluasi diri, itu akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Yang mana pengampunan itu ya tergantung keriduan Allah. Itu. Atau dengan redaksi lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyam atau sholat malam tarawih maksudnya imanan wa ihtisaban dengan iman dan ihtisab dengan evaluasi diri tadi ghufira lahu ma taqaddam. Terus habis itu beliau nyeritain gimana ikhtilaf mazhab soal tarawih, ya kan, bahwasanya tarawih itu supaya kita nyampe ke titik poin akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi itu kita harus yang 20 rakaat minimal. 20 rakaat. bukan Jadi dihapuskan dosa-dosa itu harus 20 rakaat. Minimalnya. Karena memang hadis-hadis yang kuat yang ditujukan oleh 4 mazahib itu minimal 20. Wow. Adapun yang lain kayak Maliki itu 36 atau 46. Tapi yang di luar Madinah itu pada 20 rakaat. Jadi Imam Habib Umar Jalani bilang kalau kita pengen dapat yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tadi, yang diampuni, yang sempurna, maka ya kita harus coba untuk untuk tarawih 20 rakaat selama sebulan tersebut. Nah, itu kan kayak jalan pintas. Kita nggak perlu kita sadar lah kan kita hidup dengan kesalahan yang bertubi-tubi. Dosa kita. Sehingga ngelihat itu adalah suatu jalan pintas yang sayang untuk dilewatkan. Belum lagi kalau gue juga dengar yang dikatakan oleh Said Abdullah Al-Jufri. Beliau menggambarkan gimana gedenya pahala iktikaf subuh ketika Ramadan. Yaitu kalau kita bermukim di masjid setelah subuh sampai syuruk, habis itu kita sholat 2 rakaat, itu pahala di hari normal setara kayak haji dan umrah. Dan di hadis lain pahalanya setara haji dan umrah bersama Nabi SAW. Jadi kan bisa haji dan umrah kan? Enggak juga. Dan tetap nabung. Tapi pahalanya setara dengan itu. Tapi habis itu ketika Ramadan semua amal dilipat gandakan 70 kali. Bayangin kita haji dan umroh 70 kali bersama Nabi SAW. Itu adalah pahala yang bisa kita dapat cuma dengan bermukim setelah
subuh di masjid sampai syuruk, habis itu sholat 2 rakaat gitu. Itu yang bikin kayak wah, terlalu banyak fadilah-fadilah dari Ramadan yang bisa diambil. Oke, ada lagi nggak fadilah-fadilah? Bukan fadilah mungkin, lebih ke arah apa ya? Ada di sini para ulama mengklasifikasikan, ya kan? Ternyata puasa ini ada derajat-derajatnya. Karena menukilkan di sini perkataan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya puasa ini ada 3 derajat. Ya. Derajat pertama itu saumul umum, ya, puasanya orang umum, orang awam. Gitu ya. Maksudnya apa? Puasa umum ini dia dimaksudkan ya, cuma menahan lapar dan haus. Nah, ini klasifikasinya puasa yang masih level rendah lah. Jadi kalau misalnya kita nilai, dia mungkin dapatnya nilai B gitu. Nilai B bagus gitu. Nah, ini puasa yang level pertama. Level kedua naik lagi, saumul khusus beliau bilang. Nah, puasa yang lebih khusus. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi menahan bagaimana anggota tubuh kita, bagaimana diri kita itu menahan dari hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Nah, tadi kalau misalnya level pertama nih, dia masih menahan haus dan lapar dan tipis-tipis lah bermaksiat gitu kayak masih ngelihat aurat, mantengin aurat gitu kan, masih dengan hal-hal yang tidak senonoh kayak gitu. Nah, tahu omongannya nggak bisa dijaga dari gibah dan ngomong kasar gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini udah derajat menjaga daripada hal-hal yang bermaksiat, apalagi dari misalnya ngomong kasar gitu ya, dari berbohong, dari ngegibahin temannya sendiri gitu kan. Nah, ini yang level kedua. Level 3 yang lebih tingginya adalah khusus deh gitu. Jadi yang pertama tadi umum. Yang kedua khusus. Khusus. Terus yang ketiga khususnya khusus. Oke. Ini bukan cuma menahan haus lapar, bukan cuma menahan daya melakukan maksiat, tapi puasanya itu lebih memfokuskan dirinya kepada Allah. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memalingkan dia daripada ibadah-ibadah dia di bulan Ramadan. Nah, sikap kita gitu kan sebagai seorang muslim bukan kayak kayaknya gue ketingkatannya cuma saum umum doang nih, gitu kan. Gue tingkatannya cuma saum khusus doang. Enggak. Tapi seharusnya kita sebagai seorang muslim itu bagaimana caranya kita terus mengupgrade diri kita kan? Agar ketakwaan, keimanan kita bertambah. Yang semoga gitu, puasa kita tuh bukan hanya di puasa umum menahan haus lapar doang, tapi udah bagaimana puasa kita tuh bahwasanya ini fokus pada penghambaan terhadap Allah, gitu kan, beribadah pada Allah. Sampai derajat yang paling tinggi tadi yang ketiga. Nah, itu menarik ya. Kalau kita bahas derajat-derajat tadi, di satu sisi sebagian kita sudah banyak yang pengen menggapai itu. Tapi kita harus jujur bahwa masih ada teman-teman kita, masih ada orang-orang sekitar kita yang mungkin hidupnya nggak terlalu lekat nih sama agama, atau nggak terlalu peduli hal kayak gitu, sehingga perlu motivasi tambah. Nah, kita lihat hari ini banyak yang memotivasi puasa itu dari segi manfaat-manfaat. Kayak misalnya puasa itu menambah kesehatan, terus itu menambah kebugaran, memperbagus sirkulasi pola makan. Gitu. Tapi udah dikasih manfaat-manfaat kayak gitu juga, masih banyak orang-orang yang bilang, enggak, gue nggak puasa juga tetap sehat-sehat aja. Gue nggak puasa tetap bugar-bugar aja, nggak ada masalah selama ini. Terus kenapa kita harus puasa? Jadi di satu sisi mereka dikasih manfaat-manfaat hikmah-hikmah tadi, tapi mereka masih bisa punya celah untuk ngebalas. Oh, gue nggak puasa tetap sehat, nggak puasa tetap bugar. Nah, gimana cara antum melihat konsep ini? Bahwasanya puasa itu harus dilakukan karena dia akan memberikan kesehatan kepada kita. Sebenarnya gini, kita lihat tadi pendapat ini kan atau statement ini ya. Dia tadi sebenarnya puasa ini untuk menjaga kesehatan gitu kan. Ini sebagai hikmah, di mana orang ini atau misalnya ustadz-ustadz kita kan di Indonesia tuh banyak juga kan yang kayak gini. Sebenarnya itu hal yang positif, kan? Karena untuk menyemangati kita berpuasa. Bukan kalau misalnya bagi kita yang masih
imannya masih kuat kan, daripada berpuasa dapat pahala ternyata dapat ini juga, dapat menjaga kesehatan tubuh gitu Iya. kan. Nah, tapi ternyata dari statement tadi ada dampak negatifnya seperti yang lu katakan ya kan. Oke. Orang jadi Orang malah jadi makin enggak nah nggak tertarik puasa. Kayak- Apalagi kayak- ini ya, itu mungkin nggak terjadi pada orang Hmm. tua, tapi kan anak-anak muda nih nah kritisnya masih tajam kan. Gitu. otaknya nih biasanya Orang-orang kemana-mana. kayak ya yang banyak ya yang kita lihat-lihat itu nggak mempan gitu dikasih Iya. dengan hikmah-hikmah puasa dan kesehatan dan lain tadi. Makanya mungkin Anu mau bilang bahwasanya kesehatan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya manfaat apa ya? Ilmiah atau zahiriah ya kan. Manfaat yang kayak gini itu kita dudukan sebagai hikmah daripada ibadah-ibadah misalnya. Kalau kalau misalnya kan kita pernah dengar sholat itu melancarkan saraf atau melancarkan peredaran darah ya kan. Nah, pas sujud ada bagian di kepala kita yang nggak pernah teraliri, Nah, kan kita jadi teraliri. makanya jadi teraliri. Terus kalau mau kita lihat, ya kalau gitu nggak usah sholat. Iya, berenang bisa. Berenang bisa, yoga bisa yoga, Bisa juga. olahraga kan. Nah, itu juga melancarkan peredaran darah. Gitu. Betul. Nah, Sehingga itu nggak bisa kita jadikan tujuan utama dari sholat. nah bahkan jangan jadikan tujuan utama. Karena kalau misalnya itu dijadikan tujuan utama, manfaat-manfaat ini dijadikan tujuan utama, nanti bakal konsekuensinya besar. Itu nanti bakal berujung pada mengimani beberapa hukum dan Karena tidak mengimani manfaatnya. hukum. Iya. Iya. Ya, dimana nanti, gue nggak sholat gara-gara gue sehat tanpa Iya. sholat. Nah, ini kan konsekuensinya besar, apalagi bagi seorang muslim. Ya. Oke. Berarti kesimpulannya jangan jadikan itu sebagai tujuan terbesar, tapi jadikan itu adalah hikmah tadi. Nah, sebagai hikmah aja, bonus lah. Macam bonus gitu. Bonus. Ketika kita ngelakuin satu peribadatan. Betul sih, setuju. Karena kalau kita menjadikan tiap ibadah itu tujuan utama kita atau ilat lah kalau dalam bahasa ini ya. Alasan kita melakukan ibadah itu adalah harus karena ada manfaatnya. Kita kan capek juga ya. Tiap ibadah kita harus nyari manfaat-manfaat yang ada gitu. Kalau kita mau tahajud nih harus cari dulu apa manfaat ilmiah dari tahajud. Kita mau mau zakat apa manfaat ilmiah dari zakat. Kalau kita nyari semua ibadah pakai alasan saintifik, ya itu seakan-akan kita nggak lagi menjalankan ibadah karena beriman kepada Allah, ya kan? Kalau kayak tadi kan puasa karena supaya biar sehat. Ya. Berarti kita puasa bukan karena keimanan sama Allah, tapi kita puasa karena keimanan sama website Halo Dokter. bukan kepada yang nyuruh gitu. Nah, itulah sehingga benar tadi kita jadikan itu kayak bonus aja. Tapi yang kita jadikan tujuan utama itu tetap adalah karena perintah Allah. Karena kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini ada Tuhan. Akal kita berpikir sehingga sampailah pada titik Tuhan itu ada. Dan gue ini adalah makhluk yang dia ciptain. Sehingga apapun yang terjadi, dia berhak untuk disembah. Dia berhak untuk ditaatin semua aturan-aturannya. Karena eksistensi atau wujudnya Tuhan itu real, fakta. Sebagaimana kita mengimani bumi itu bulat, padahal kita nggak pernah ngelihat bumi dari jauh. Ya kan? Kita nggak tinggal di bulan, tapi kita tahu bumi itu bulat. Sehingga begitu juga kita ngelihat Tuhan. Walaupun kita nggak pernah ngelihat wujudnya Tuhan, tapi kita tahu ada, dia itu ada. Dan itu berdasarkan akal dan dibuktikan secara logis bahwa Tuhan itu memang ada. Karena itulah akhirnya kita mengerjakan semua amalan-amalannya, bukan karena logika manfaat-manfaat itu. Nah itu. Udah, gara-gara Hasan ngomong tadi, aneh jadi ingat perkataannya Sayyidina Ali rahimahullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah aja. Ketika beliau bilang, laukana, kalau nggak salah ya, laukana dinu birra'i, lakana adnal khuffi aula bil mashi min a'lahu. Artinya, kalaulah agama ini dibangun atas alasan logika, maka harusnya bagian bawah khuf. Jadi khuf itu adalah semacam sepatu kulit gitu ya. Sepatu kulit yang dipakai yang bisa mewakili kita berwudu. Misalnya kita lagi musim dingin banget, di fikih itu kita boleh pakai khuf. Kita pakai khuf itu ada jangka waktunya, kita bisa ngebasuh yang lain selain kaki. Nah, tapi khuf itu harus ditoharohin dulu, harus dibasuh dulu awalnya. Nah,
kata Imam Ali bilang, dan khuf itu pas toharoh yang dibasuh adalah bagian atasnya, bagian punggung Ya. kakinya. Sebenarnya kalau kita mau mikirin, kan yang kotor itu yang kita pakai jalan adalah bawah kaki, bagian alas sepatunya. Tapi kenapa yang dibasuh malah atasnya? Nah, itu menunjukkan kata Imam Ali, kalaulah agama ini pakai landasan logika semuanya, harusnya khuf itu yang dibasuh bagian bawahnya. Tapi Nabi nyuruh yang dibasuh bagian atasnya. Berarti ini menunjukkan bahwa kita tuh beragama jangan karena alasan-alasan logis yang kita bikin, Tuh. tapi karena kita tahu bahwa oke, ini Nabi yang nyuruh. Ini Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh, dan kita tahu dua-dua itu adalah kebenaran yang harus kita ikuti. Akal kita mengantarkan kita kepada itu. Mungkin alasan logis itu cuma sebagai penguat aja. Penguat aja. Nah, itu memang jadi keingat perkataan tadi gitu. Betul. Oke, benar lah ya, berarti intinya kita harus menjadikan manfaat-manfaat yang ada dalam setiap perintah-perintah Allah dalam ibadah-ibadah itu sebagai hikmah tadi ya, bukan sebagai alasan utama kita melakukan perbuatan tersebut. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena inilah yang sebenarnya maksud dari tema kita tadi. Puasa itu sebenarnya membangun akal dan spiritual. Kenapa bisa membangun akal? Karena kayak tadi, kayak yang Ustaz Hasan tadi bilang, ketika kita berpuasa, seakan-akan Allah tuh lagi mengajarkan akal kita untuk berpikir dengan akidah. Gitu. Untuk beribadah tuh senantiasa dengan keimanan. Itu mau sesusah apapun, puasa itu kan susah kan? Susah banget. Kita nge-stop hal yang inti dari hidup, itu makan dan minum. Tiba-tiba Allah suruh paus gitu, sampai maghrib. Nah, walaupun sesusah itu, kita tetap ngelakuin karena kita ngelakuinnya berdasarkan akidah tadi, berdasarkan keimanan. Gitu. Nah, ini juga sebagian orang-orang di luar sana juga menganggap ini adalah justru keterbelakangan, kebodohan. Kok bisa orang-orang beragama ini mau beribadah hanya karena suruhan dari pihak yang nggak kelihatan, Tuhan. Dengan mau-maunya dia nahan-nahan makan dengan dengan embel-embel pahala dan lain-lain. Ini kebodohan yang ada pada manusia. Kalau kata Karl Marx itu, ini agama itu udah candu. Agama itu candu. Karena orang jadi nggak bisa berpikir logis, orang jadi meninggalkan akalnya dan taat kepada yang dia imani. Nah, kalau Anda lihat, sebenarnya justru dengan kita melakukan ibadah bukan karena manfaat tapi karena kita mengimani Tuhan tadi, itu justru adalah wujud dari akal kita tuh bermain. Wujud dari akal kita tuh syagol gitu. Karena akal kita aktif, kita setelah berpikir mendalam akhirnya kita tahu, gue di dunia ini bukan inti dari dunia ini. Atau gue hidup nih, bumi ini nggak berputar untuk gue sebagai intinya, tapi ada Tuhan di atas sana. Ada yang memperjalankan semua ini, ada yang menciptakan diri saya dan semua orang yang ada di sini, sehingga sudah selayaknya kita menyembah dia, bukan karena manfaat-manfaat dari perintahnya, tapi karena dia memang layak disembah. Nah, itu puasa tuh jauh dari sekedar menahan-nahan aus, menahan lapar, tapi seakan-akan Allah tuh pengen melatih kita untuk selalu terbiasa dengan berpikir dengan akidah. Oke, berarti nih San ya. Kalau tadi antum bilang jangan kita jadikan manfaat puasa yang berupa kesehatan dan lain-lain tadi itu sebagai alasan utama, tapi sebagai bonus aja, sebagai hikmah. Maka alasan utama dari kita berpuasa ini tujuannya apa? Mungkin itu dijawab sama Al-Quran. Oke. Ketika Allah menurunkan hukum tentang puasa ini kepada Rasul dalam Al-Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ditetapkan atau diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan juga pada kaum-kaum sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, untuk apa? Nah, ini jawabannya. Agar kalian bertakwa. Nah, di sini Imam Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Syiyam, beliau mengatakan bahwasanya la'allakum tattaqun di sini maknanya adalah la'allakum tattaquna min adzabin. Agar kalian apa? Terhindar. Kalau tadi kan kita katakan la'allakum bertakwa. Nah, kalau di sini la'allakum
tatakun terhindar min azabinnar, daripada siksa api neraka. Oke. Kalau mau kita lihat kan secara bahasa takwa ini kan banyak kan artinya. Ada takut, ada terhindar, ada Taat. menjaga, taat, ya kan? Kan di sini ada dua. Nah, Jadi menurut Syekh S bin Abdul Salam, tatakun di situ maksudnya adalah tatakun min adzabinar. ya Alias betul. kan tadi maknanya bisa taat, bisa takut, bisa menghindar kan. Nah, Berarti ini menghindar dari atau agar terhindar. agar terhindar dari azab neraka. Oke. Nah, tapi kita tahu gitu, ketika melihat buku-buku ulama gitu kan, kita tahu bahwasanya ada tingkatan-tingkatan takwa atau tingkatan-tingkatan ibadah, ya kan? Alasan-alasan kenapa manusia ini beribadah. Oke. Ulama mengklasifikasikan ada 3. Kalau di sini kita mengutip dari ini ya, Hasyiah Imam Bajuri terhadap Jauharatul Tauhid. Gitu. Kita buka dulu. Halaman berapa? Halaman 65. Kalau di cetakan Darussalam mungkin penonton mau lihat halaman 65. Oke. Nggak tahu kalau cetakan lain. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, Imam Bajuri mengatakan, fa inna darajatil ikhlas salas. Ya, derajat keikhlasan dalam beribadah. Ya, di tujuan menggapai ibadah itu ada 3. Ada derajat ulia yang tinggi. Ada wusto yang tengah-tengah, menengah. Ada dunia yang paling rendah. Nah, kita bahas dari yang paling rendah dulu. Di sini beliau mendefinisikan bahwasanya derajat yang dunia yang paling rendah ini ketika seseorang beribadah, seseorang melakukan ibadah tadi. Liikramillah lahu fid dunya, agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Ya. Wasalama min afatihah, dan agar selamat daripada hal-hal yang buruk terjadi di dunia. Oke. Nah, contohnya mungkin kita katakan orang nih lagi ngelamar kerjaan, gitu kan? Terus 2 minggu sebelum ngelamar kerjaan, dia rajin tahajud. Nah, kenapa dia tahajud? Karena gue mau ngelamar kerja. Nah, ini derajat keimanan atau derajat beribadahnya ini masih di level paling bawah. Oke. Yang dunia tadi ya? Karena masih mengharapkan dunia. Semoga gue dari sering tahajud ini 2 minggu, full tahajud 2 minggu, diterima di kerjaan. Betul. Nah, terus kita lanjut ke level selanjutnya, yaitu derajat wusto yang menengah. Dimana di sini beliau mengatakan bahwasanya ayat malah talaban lisawabi wa haraban minal iqab. Dia seorang hamba melakukan ibadah karena apa? Karena mencari pahala dan takut ya, harap. Karena takut daripada iqab, dari siksa neraka. Ya ini banyak. Mungkin kita juga masih berada di derajat ini gitu kan. Bisa. Ya, bisa. Antum bukan berarti. Hah? Oke. Itu derajat yang wusto ya. Karena dia beribadah hanya menginginkan surganya Allah. Oke. Nah, terus derajat yang ulia. Kita lanjut ke derajat yang paling tinggi lagi. Yaitu ayya malal abdulillahi wahda. Dia melakukan ibadah ini karena kholis buat Allah. Ikhlas karena Allah. Imtisalan li amrihi, ya kan? Untuk melakukan perintahnya, wa qiyaman bihaqqil ubudiyah, dan sadar bahwasanya Allah ini emang zat yang wajib untuk memang berhak yang berhak untuk disembah gitu kan. Nah, ini mungkin contohnya anak kutip dari perkataan Sayyidah Robiah Adawi. Beliau kita kenal banget, kalau mungkin belajar tasawuf nih banyak banget dia. Mungkin yang mengutip beliau. Di sini derajat ulia kita gambarkan pada Sayyidah Robiah Adawi. Sayyidah Robiah Adawi ini pernah berkata kayak Allahumma inni ma abadtuka hina abadtuka. Oke. Ya Allah, ketika aku menyembahmu, ya, hina abadtuka, laisa tam'an fi jannati. Bukan karena Allahumma ma abadtuka hina abadtuka. Aku tidak menyembahmu, ya kan? Ketika aku menyembahmu ini tam'an fi jannati, ya, karena pengen masuk surga. Wa khaufan min nari, atau karena takut daripada api neraka. Jadi Sayyidah Robiah Adawi mengatakan bahwasanya ibadahnya ini beliau enggak beribadah karena mau masuk surga, bukan beribadah juga karena takut masuk neraka. Betul. Tapi inna ma abadtuka li'annaka rabbun tastahiqul ibadah fa abadtuka. Nah, sesungguhnya aku beribadah kepadamu karena apa? Karena aku tahu bahwasanya engkau adalah zat, engkau adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, maka aku menyembahmu.
Nah, ini adalah derajat yang paling tinggi. Kalau kita kan ingat mungkin belum bisa. Betul. Tapi itu tidak menjadi akan alasan kita tidak menggapai derajat tersebut gitu kan. Betul, Kita betul. masih harus terus mengupgrade keimanan kita. Bahkan yang gue dengar dari Sayyidah Robiah Adawiyah, dia pernah bilang bahwa Fima mana ya? Kalau andaikan surga itu engkau letakkan di neraka, ya kan? Bukan? Andaikan keridoanmu itu engkau letakkan di neraka, maka biarkan aku masuk ke neraka itu, yang penting aku dapat keridoan. Iya, itu juga. Sehingga makanya banyak yang menyebut Sayyidah Robiah Adawiyah ini sebagai founder dari agama cinta. Gitu. Karena memang tingkatan tasawuf beliau udah pada level 3 tadi, level mulia tadi. Udah bukan soal dunia, udah bukan soal akhirat justru kan. Surga neraka itu kan akhirat kan. Yeah. Tapi di atas dari itu semua udah soal kecintaan kepada Allah. Udah mengharapkan keridoan Allah. Bahkan kalaupun keridoan itu ditaruh di neraka, dia siap untuk masuk itu. Yang penting dapat keridoan tadi. Gitu. Oke, berarti wah ini menarik ya. Ketika dikatakan oleh Imam Baijuri tadi ada 3, berarti kan ada 3 tipe orang dalam beribadah. Tuh. Ada yang rendah, mengharap dunia, yang menengah, mengharap akhirat, takut neraka, pengen surga, dan yang lebih tinggi itu karena cinta kepada Allah. Karena paham dan akalnya menghantarkan bahwa Allah ini memang layak dan berhak disembah. Betul. Gitu ya. Nah, kalau dari 3 ini, mana sebenarnya yang paling cocok atau paling bagus untuk kita jadikan niatan atau kita jadikan tujuan kita dalam beribadah gitu. Karena kan kalau yang pertama itu mengharap dunia, sebagian ulama itu masih membolehkan kita beribadah dengan harapan dunia kita jadi lancar, karena Allah kan juga bilang dalam Al-Quran, "Waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepadaku, Allah jadiin urusannya gampang. Betul. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepadaku, Allah kasih semua jalan keluar dari masalah. Berarti kan logisnya adalah kalau kamu mau hidupnya gampang, maka bertakwa aja. Betul. Berarti makanya sebagian ulama membolehkan kita untuk beribadah karena alasan dunia tadi. Adapun alasan takut yang kedua, alasan takut neraka dan pengen surga, itu juga sebagian ulama sangat membolehkan. Ya. Karena Allah pun dalam Al-Quran kan memotivasi kita dengan surga. Allah menakutkan atau Allah mengancam kita dengan neraka. Fattaqun nar. Takutlah kalian pada neraka. Allah nyuruh kita takut sama neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar itu manusia dan batu. Sedangkan yang ketiga memang yang lebih tinggi, yaitu kita beribadah karena cinta kepada Allah. Tapi 3-tiganya itu boleh untuk kita jadikan sebagai alasan kita beribadah, sebagai niat kita beribadah. Tapi secara keefektifan, mana yang lebih efektif untuk kita ambil? Kalau menurut Anda mungkin yang ketiga tadi, yang paling atas. Walaupun mungkin kita belum sampai situ. Betul. Tapi seenggaknya kita udah berusaha. Dan iya sih betul. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita ngambil yang ketiga yaitu keriduan Allah, maka otomatis yang 1 dan 2 akan ikut juga. Betul. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan sama perkataannya Imam Laqani. Tadi kalau Anda ngutip Hasyiah Baijuri, Imam Baijuri, pensyarah Jawharatul Tauhid. Sekarang Anda ngutip Jawharatul Tauhidnya, perkataan Imam Laqani. Jawharatul Tauhid ini punya Imam Laqani. Beliau mengatakan dalam bait ke-50 kalau nggak salah. Beliau mengatakan fa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Nah, kalau misalnya ketahuilah gitu. Kalau misalnya nanti kita dapat surga, diberikan sama Allah surga, ketahuilah bahwasanya itu karena murni atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya nanti diazab gitu kan, wa yu'adzib fa bimahdil adli. Kalau misalnya nanti kita diazab, ketahuilah bahwasanya itu juga karena murni atas keadilannya Allah. Oke. Berarti ini menarik ya. Lafaz Imam Laqani di situ fa'in yusibna fa bimahdil fadli. Kalau kita nanti Allah kasih surga, itu murni karena kebaikan Allah. Nah, mungkin kita sebagai manusia kita akan berpikir enggak lah. Kalau kita dapat surga itu adalah hasil fair dari kerja keras kita di dunia. Kan? Bayangin aja kita udah ngabisin bertahun-tahun ibadah, kita memang berhak untuk dapat surga. Mungkin kita bakal mikir kayak gitu. Ya kan? Tapi di sini Imam Laqani dan Imam Baijuri justru menyadarkan kita bahwa kagak. Ternyata
ketika Allah ngasih kita surga, itu bukan karena kita berhak dapat surga, Ya. tapi pure karena Allah berbaik hati sama kita. Dikatakan dalam apa namanya, di dalam Hasyiah Baijuri tadi, alasan dari itu adalah karena sebenarnya kenapa Allah ngasih surga itu hanya karena Allah berbaik aja kepada kita, bukan karena kita berhak dapat surga. Alasan beliau adalah karena sebenarnya kita nggak punya andil sama sekali dalam amal-amal kita. Ya. Itu mind blowing buat saya. Karena benar juga gitu. Ketika kita pikir-pikir, kita ngerasa nih, gue udah bertahun-tahun sholat tahajud, ya kan, meluangkan waktu, ngabisin tenaga, udah ngapain, infak, kerja, terus dapat duit, terus duitnya disedekahin, Ya. maka gue layak dan berhak untuk masuk surga. Enggak, Bang. kita pikir kayak gitu, padahal enggak. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak punya andil dalam amal kita. Kita ngerasa kita capek sholat tahajud, kita nggak sadar yang bikin kita bisa bangun sholat tahajud tuh yang ngasih energi siapa? Allah. Yang ngasih makan supaya kita bisa bangun itu siapa? Yang bikin kita masih punya nyawa dan bernapas untuk bisa sholat tahajud, Allah juga. Ujung-ujungnya kita nggak punya andil sama sekali kalau dalam amal-amal yang kita lakuin. Makanya benerlah sangat jenius ketika Imam Baijuri tadi bilang, ketika premisnya kayak begitu, ketika kita nggak punya andil dalam amal-amal kita, maka sebenarnya kita nggak berhak, nggak punya hak kelayakan untuk dapat surga dari Allah. Adapun Allah ngasih surga itu murni karena kebaikan Allah sama kita. Tapi jangan dijadikan gini juga guys, dari perkataan Imam Lakhani tadi, jangan dipahami bahwasanya oh berarti ngapain kita ibadah gitu kan. Karena ujung-ujungnya gue belum tentu juga masuk surga. Betul. Nah, itu logikanya sebenarnya harus diperbaiki dulu gitu kan. Karena kalau tadi berarti kita masuk surga itu atas murni kebaikan Allah ya kan. Nah, tahu atas keridhaan Allah terhadap kita. Iya, keridhaan. Nah, seharusnya pola pikirnya bukan karena kita nanti masuk surga itu dipegang di tangan Allah, ya kan? Penentunya adalah Allah, bukan perbuatan kita. Ya kan? Sehingga belum tentu masuk surga nggak usah beramal. Nggak usah beramal, bukan. Tapi kita tetap beramal karena apa? Amal inilah yang akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah. Pada derajat ketiga tadi. Nggak ada cara lain ya? Nggak ada cara lain, ya kan? Seakan-akan amal-amal perbuatan kita di dunia, ibadah-ibadah kita di dunia ini seakan-akan apa? Lobby lah Allah. Iya. Ya Allah, nih aku udah banyak ibadah ya Allah. Berikanlah aku keridhaan agar aku bisa masuk surga. Betul. Jangan jadi kayak tadi, jangan mikir kayak karena gue masuknya karena ridho Allah, masuk surga karena ridho Allah, udah aku gak usah ibadah gitu kan. Jangan kayak gitu harus. Adapun di akidah itu, mazhab Ahlus Sunnah ada yang mengatakan bahwa bisa aja, kan Allah kan independen dan berhak melakukan apapun yang dia pengen. Ya. Allah kan qadir ala kulli syai. Allah berkuasa atas semua hal. Allah bisa aja nanti di akhirat mengambil orang-orang yang nggak pernah beribadah sama sekali, yang hidupnya penuh dengan dosa, nggak ada timbangan amal, tapi Allah ambil dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke surga free, tanpa ibadah sama sekali. Gitu. Terus mungkin kita ada yang mikir gini, ya udah kalau gitu, kalau ternyata Allah masih bisa mengangkat kita dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, ya udah kita nggak perlu beribadah aja. Pertanyaannya adalah, sepede apa Anda? Seyakin apa kita untuk jadi orang yang diangkat tadi dari neraka, untuk sebagian kecil yang diangkat dari neraka untuk dimasukkan ke surga? Siapa lu gitu? Ya maksudnya kalau kita seyakin itu dan sepede itu untuk mengambil bonus tadi, ya silakan. Tapi ternyata tiba-tiba di akhirat kita yang nggak diambil, nggak dapat jatah yang diambil, ya makan sendiri. Rasakan sendiri pilihan kita. Gitu. Makanya memang nggak ada cara lain untuk dapat keridhaan tadi, untuk dapat fadl dari Allah sehingga memberi kita itsabah, memberi kita surga tadi, ya kecuali memang kita dengan beramal. Gitu. Nah, itu memang menarik dari perkataan Imam Lakhani tadi. Jika kamu dikasih Allah pahala, dikasih Allah ganjaran, itu murni karena kebaikan hati Allah. Jika kamu dikasih azab, ya kan, fa'in yu'aqib, fa'in yu'adzib, fabimahdil adl, itu murni karena keadilan Allah. Gitu. Karena ya keadilan Allah terhadap kejahatan yang kita lakukan, terhadap syahwat yang kita lakukan. Gitu. Makanya nggak bisa kita pengen mikir bahwa mencari keadilan Allah untuk amal-amal kita. Loh, justru kalau Allah mau adil, kita nol banget gitu, nggak bakal dapat apa-apa dari amal-amal kita.
Justru karena Allah di atas adil, tapi ada fadl. Di atas adil ada kebaikan hati, ada kemurahan Allah, sehingga Allah mentreatment amal kita bukan dengan keadilan ya, tapi dengan kebaikan. Karena kalau mau adil tadi, ya gimana kita bisa aja ibadah yang ikhlas tuh paling cuma berapa persen sih? Iya. Ya kan? Ibadah yang benar-benar khusyuk, sholat kita yang benar-benar khusyuk yang nggak pernah kepikiran barang hilang tuh berapa persen gitu? Dibandingkan selama kita hidup tuh berapa persen yang kita nggak lupa rokaat gitu. Maka kalau Allah mau adil nggak akan dapat apa-apa kita Betul. dalam timbangan amal. Nah itu memang sangat pemurahnya Allah ketika amal bukan pakai keadilan tapi pakai kebaikan kemurahan Allah. Tapi soal azab Allah persempit itu hanya untuk keadilan aja. Sebagaimana yang kita lakukan, begitulah yang kita akan diganjar sesuai kejahatan yang kita lakukan. Jenius ya, memang ulama-ulama Turos di semua fan itu memang cara berpikirnya selalu bikin aneh pribadi takjub. Kelas. Iya, memang bahkan dari segi amal perbuatan dan dari segi cara membuat niat aja itu sangat-sangat tajam gitu logikanya, sangat detail gitu. Sehingga kita memang nggak ada cara terbaik untuk hidup ya kecuali dengan kita membaca gimana cara berpikir para ulama tadi. Kita membaca kitab-kitab para ulama. Karena sebenarnya kalau kita pengen menyadari sebenarnya ketika orang itu banyak membaca kitab-kitab para ulama, dia terbiasa untuk memainkan akalnya dan menjadi cerdas secara akal maupun spiritual. Kalau zaman sekarang kan kita mungkin mikir ketika kita disebut orang cerdas, yang kepikiran itu siapa? Ketika gue sebut ya orang jenius pasti yang kepikiran Einstein. Padahal kita nggak pernah dikasih semacam referensi bahwa jenius itu nggak harus Einstein. Jenius itu adalah ada orang-orang yang jauh lebih pintar dari itu yang mungkin namanya jarang kita kenal. Ya tadi kayak imam-imam yang ada dalam fikih, dalam akidah, itu mereka gimana jeniusnya dalam satu hadis bisa meramu itu jadi suatu mazhab yang beragam, yang memunculkan keberagaman dalam fikih, dan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, inilah berarti makna dari tema kita tadi, puasa itu sudah selayaknya membangun akal kita dan membangun spiritual kita. Akal yang kita maksud tadi adalah akidah. Dengan berakidah akal kita jadi terasa. Spiritual yang kita maksud tadi adalah tasawuf. Karena akidah dan tasawuf itu akan selalu bergandengan erat. Bahkan para ulama itu kadang kan ada orang yang pinter abis tapi nggak punya sisi emosional. Ada orang yang emosi doang, nggak punya otak. Ada yang orang perasaan, ya kan hidupnya sad boy mulu tapi nggak punya sisi pemikiran. Tapi kalau kita lihat para ulama tuh imbang gitu. Akal mereka tajam, tapi emosionalitas mereka tinggi. Karena memang Islam tuh mengajarkan kita gitu ya tadi. Ada sisi akliyah, ada sisi akal, dan ada sisi emosional yang harus dibangun. Makanya kayak kita mencintai Nabi misalnya. Mencintai Nabi itu bukan cuman sekedar kita tahu oh dia adalah Nabi yang membawa risalah dengan bukti-bukti dan mukjizat yang benar yang harus kita imani. Itu dari segi akalnya. Tapi juga ada dari segi emosionalnya. Gimana kita menjadikan Nabi itu di atas kehormatan dan harga diri kita. Kita menjadikan Nabi itu di atas nyawa kita bahkan. Kecintaan kita tuh harus sampai ke titik itu. Bahkan ada kitab kan. As-Saiful Maslul ala man sabar. Pedang itu terhunus, pedang itu terbuka bagi siapapun yang mencela Nabi. Itu kan berarti keimanan itu memang harus sampai ke titik perasaan. Gimana kita ikut marah ketika ada orang yang menjelekan orang yang kita cintai, kita ikut senang ketika orang itu memuliakan orang yang kita cintai. Sehingga Islam itu ya tadi dibangun atas akal dan emosional. Itu yang benar-benar menjadikan Islam itu spesial dibandingkan keyakinan dan cara hidup lain. Itu yang selama ini aneh yakini. Makanya dalam hal puasa juga kayak gitu. Puasa selalu kaitan erat sama keimanan, kaitan erat sama akidah, kaitan erat sama emosional juga. Gitu. Gimana kita mengharapkan keridhaan Allah dan kita makin mencintai Allah dengan terjadinya bulan Ramadan. Makanya ya
benar kata pembicara sebelumnya bahwa kalau materi sebelumnya kan ada Ustadz Farhat dan Ustadz Marsa ya. Di belakang. Iya, dia kameramen. Iya, Yes. Dikatakan bahwa Ramadan itu bulan perubahan. Dalam artian perubahan mindset supaya kita tuh jauh lebih baik lagi, lebih mencintai Allah dan Rasul lagi. Justru kalau kita melewati Ramadan tapi nggak ada yang berubah dari keimanan kita, nggak ada yang berubah dari kecintaan kita, ya harus ada yang kita sesali. Gitu. Justru harus kita riset dari sekarang. Mana Ramadannya? Betul. Mumpung ini masih 10 hari pertama, ini adalah waktu kita gimana kita meriset lagi keimanan kita secara akal dan spiritual, Betul. secara rasional dan emosional tadi. Gitu. Sehingga benerlah tujuan Ramadan itu sebagaimana yang aku bilang menjadi la'allakum tattaqun. Supaya kalian benar-benar bertakwa kepadaku. Dari segi benar-benar sadar bahwa aku adalah zat yang layak disembah. Dan kita melakukan penyembahan itu bukan sekedar karena akal, tapi karena kita memang mengharapkan kecintaan dari Allah. Karena kita cinta sama yang menyembah kita, yang sudah memberikan semua kemurahannya kepada kita. Oke, gitulah. Mungkin sudah tersampaikan lah ya maksud dari tema kita pada hari ini. Ada statement penutup mungkin kita kasih simpulan aja. Simpulan. Takutnya nih ibu-ibu yang lagi masak gitu kan buka puasa, bapak-bapak yang sarungan pakai singlet ya, pakai singlet gitu kan ngasih makan burung lagi ngedengerin kita nih. Iya. Remaja-remaja yang nggak ikut juga. Jadi intinya sebenarnya dari segmen ini kita mengatakan kita mungkin lebih membuka lagi. Oh ternyata ada aspek ini untuk orang-orang yang mungkin belum sampai mikir juga ke sini. Gitu kan. Kita membantu untuk membuka ada pikiran lain lah di balik puasa ini. Yaitu apa? Membangun akal dan spiritual. Ya dimana ketika tadi secara tidak langsung pensyariatan puasa ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berpikir lebih dalam. Itu bukan cuma puasa untuk kesehatan. Ternyata di balik itu ada puasa itu adalah untuk apa tadi? Untuk melatih keimanan. Ya kan? Dan akhirnya kita itu adalah bentuk berpikir. Betul. Secara tidak langsung Islam itu memang adalah sebuah metode berpikir mungkin bisa kita katakan. Kaidah berpikir ya kan. Di mana tadi secara tidak langsung mengajarkan kita dari hasil konsekuensi kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kita mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan, secara tidak langsung kita mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan, kita adalah seorang hamba. Di mana seorang hamba pada tuannya atau misalnya kalau analoginya di mana seorang karyawan pada bosnya dalam kerjaan gitu kan. Pasti apa yang diperintahkan bosnya mau. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak nurut, nggak dikasih gaji. Atau kalau nggak nurut, dipecat. Ya, gitu itu kan? dari segi akalnya. Dari segi akal. Nah, terus makanya kita juga, kalau misalnya nggak nurut sama Allah, kan kita dikasih tahu tuh, dapat dosa. Kalau misalnya nggak mematuhi perintahnya, nggak dapat pahala. Nah, itu dari segi akal. Dan dari segi spiritualnya mungkin lebih banyak gitu kan. Tadi secara tidak langsung puasa ini berkaitan erat dengan akidah dan tasawufnya, dimana kita mencintai Allah gitu. Sebagaimana Robiah Adawiyah tadi, dengan kita menyadari bahwa gimana Allah udah memberikan kita banyak sekali fadl dalam bulan ini. Bayangin kita yang terlalu banyak berbuat dosa. Kalau misalnya kita punya punya bawahan yang selalu bikin kita jengkel, ya kan? Sekali, 2 kali dia bikin kesalahan kan mungkin kita masih bisa tolerir. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan selalu, kan? Dilakukan hampir setiap bulan, setiap minggu, setiap hari pasti terjadi kesalahan. Itu kan kita rasanya pengen naruh racun di minumannya gitu. Tapi Allah nggak sejahat itu. Allah masih ngasih kita waktu untuk berpikir, Allah ngasih kita kesempatan untuk kembali menyadari kesalahan-kesalahan kita, sehingga memang nggak ada jalan lain kecuali kita memang udah selayaknya mencintai Allah dengan semua fadl-fadlnya tadi. Dan mungkin dari segi puasa membangun spiritualnya nih, bisa kita katakan juga di bulan puasa nih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Tarawih ya kan. Betul. Puasa juga tadi ada ganjaran lebihnya ya kan. Nah, mungkin juga itu kesimpulan pertama ya. Terus kesimpulan kedua tadi dari pertanyaan tentang tujuan puasa itu kesehatan. Menjadikan itu sebagai alasan utama, tujuan utama ya kan. Ya kita katakan bahwasanya
jangan jadikan itu tujuan utama, ya kan? Jadikan manfaat-manfaat tersebut itu sebagai apa? Sebagai bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita tadi untuk berpuasa apa? La'allakum tattaqun. Betul. Ya kan? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak langsung kita mengatakan bahwasanya itu adalah tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tadi sampai ke pembahasan-pembahasan tadi, ya kan? Menggapai ridho Allah, dan itulah yang paling efektif untuk menjadikan alasan kita sebagai ibadah. Oke. Semoga dengan Ramadan ini kita semakin bisa menyadari gimana status kita sebagai hamba. Betul. Dan kita masih makin bisa memupuk lagi kecintaan kita pada Allah, pada Rasul SAW, dan menjadikan spiritual kita jadi terbangun. Ya. Dan juga akidah keimanan kita semakin terbangun dengan kita terbiasa melakukan ibadah karena sadar bahwa Allah memang berhak diibadahi. Oke, mungkin kita sudah berada pada penutup acara. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Saya selaku narasumber dan dia juga narasumber. Saya Rakis Al-Hazen, pamit undur diri. Hasan Sakib juga pamit undur diri. Maaf kalau banyak salah. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tak perlu sekadar kata